Shalom teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Gaby. Kalian di rumah apa kabar? Baik kok. Nah, kalian di rumah pasti sering kan mendengarkan cerita dongeng atau cerita tentang superhero. Nah, cerita yang kalian dengarkan itu tidak nyata. Kakak punya cerita yang sungguh menarik dan kejadiannya benar-benar terjadi. Nah, cerita ini terdapat dalam buku tanpa kata. Tidak ada kata-kata di dalamnya, namun hanya ada warna-warni. Kalian mau mendengarkan ceritanya? Mau kak? Warna apakah ini? Kuning. Benar. Nah, warna ini menceritakan dan mengingatkan kakak tentang surga. Kata buku Tuhan, jalan-jalannya terbuat dari emas murni yang bening seperti kaca. Nah, di surga itu tidak ada yang lapar, tidak ada yang haus, tidak ada kesedihan, tidak ada yang sakit. Yang ada di surga hanyalah sukacita dan orang yang berbahagia. Nah, yang lebih istimewa lagi, di surga merupakan tempat tinggal Allah. Allah yang seperti apa? Pertama adalah Allah pencipta. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Allah yang menciptakan kamu dan kakak. Yang kedua merupakan Allah kasih. Dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi kamu dan kakak. Selain Allah kasih, Allah juga Allah kudus, artinya Allah tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Nah, teman-teman, Allah ingin suatu saat nanti kita tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Namun, di surga tidak ada yang namanya dosa. Warna apakah ini, teman-teman? Hitam. Ya benar, warna ini warna hitam. Warna ini menceritakan tentang dosa. Menceritakan juga tentang hati kita yang sudah gelap karena dosa-dosa kita. Arti dosa apa sih kak? Arti dosa itu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, contoh-contoh dosa itu seperti berbohong, melawan orang tua, mencuri. Di sini siapa yang pernah berbohong? Ya, itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita terakhir sudah sebagai orang berdosa dan kita hidup dalam keinginan berbuat dosa. Nah, hukuman dari dosa apa? Hukuman dari dosa ialah terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, upah dosa apa kak? Upah dosa ialah maut. Itu terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut. Dan teman-teman, Allah mengasihi kita. Allah tidak ingin kita dihukum atas dosa-dosa kita. Dan ini warna apa teman-teman? Merah. Ya benar, warna ini warna merah. Menceritakan tentang darah Tuhan Yesus. Karena Allah mengasihi kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Tuhan Yesus lahir seperti bayi, tumbuh seperti kanak-kanak, seperti kamu dan kakak. Tetapi Ia berbeda. Mengapa? Karena Ia merupakan anak Allah yang sempurna. Ia tidak pernah melakukan satupun kejahatan dan satupun dosa. Nah, saat Tuhan Yesus tumbuh dewasa, banyak orang-orang yang tidak menyukai Dia. Kenapa kak? Karena Tuhan Yesus menceritakan tentang kebenaran. Orang-orang menangkap Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita, untuk mengambil hukuman atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Terdapat dalam Ibrani 9 ayat 22b. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi teman-teman, hanya darah Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Tidak bisa diganti dengan darah orang tua kita, atau darah kakak, ataupun darah hewan-hewan lain. Tidak bisa dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi teman-teman, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Ia bangkit. Ia pergi ke surga dan menyediakan tempat untuk kamu dan kakak. Dan teman-teman perlu ketahui, hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini warna apa teman-teman? Putih. Putih.
Ya benar. Nah, warna ini menceritakan tentang kekudusan. Nah, Allah yang di surga telah menebus dosa-dosa kamu dan telah menjadikan kamu anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 9, tetapi semua orang yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, percaya artinya mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa, lalu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kamu, lalu pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kamu, maka kamu telah menjadi anak-anak Allah. Nah, apakah kamu ingin menjadi anak-anak Allah? Nah, Tuhan Yesus telah disalibkan dan menebus kamu dari dosa-dosa kamu. Apakah kamu menerima Dia sekarang? Iya. Nah, kalau begitu kakak akan pimpin kita dalam doa. Semua ikutin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku terima kasih bahwa saya bahwa saya adalah orang berdosa. adalah orang berdosa. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah mati telah mati dan bangkit bangkit untuk menebus dosa-dosa saya. untuk menebus dosa-dosa saya. Sekarang Sekarang saya pilih Tuhan Yesus saya pilih Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati saya untuk tinggal di dalam hati saya sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Nah, anak siapa kamu sekarang? Tuhan Yesus. Tahu dari kakak atau dari Alkitab? Alkitab. Nah, Tuhan punya janji untuk kita. Sekarang angkat tangan kanannya seperti ini. Dalam Ibrani 13 ayat 5c tertulis seperti ini. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Nah, sekarang sayanya diganti dengan nama masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Gaby. Nah, lalu janji yang kedua terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya seperti ini. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Namanya diganti dengan nama masing-masing lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penolong Gaby. Nah, teman-teman, kita telah menjadi anak-anak Allah. Allah ingin kita bertumbuh dan mengenal Dia dengan baik. Nah, ini warna apa teman-teman? Ya benar, warna ini berbicara tentang pertumbuhan. Teman-teman bisa lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, mereka bertumbuh. Nah, karena kita telah menjadi anak Allah, Allah ingin kita juga bertumbuh dalam rohani dan mengenal Dia dengan baik. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, karena kita sudah menjadi anak Allah, jika kita melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan. Contohnya, kita berbohong. Nah, kita harus langsung cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, teman-teman, ada 5 setia yang harus kita lakukan. Pertama, setia berdoa. Kedua, setia baca Alkitab. Ketiga, setia beribadah. Keempat, setia bersaksi. Dan kelima, setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Nah, kita sudah selesai. Kakak akan pimpin doa untuk kita mengakhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami telah Kami telah menjadi anak-anak Tuhan. menjadi anak-anak Tuhan. Pimpin kami Pimpin kami untuk selalu untuk selalu bertumbuh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa saya berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.